Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan best practice saya yang akan saya ajukan dalam lomba PJJ inspiratif dalam rangka HUT PGRI tahun 2021 tingkat Kota Semarang. Laporan best practice saya berjudul Pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika moda daring dengan platform Google Classroom berbantuan WA Group sebagai upaya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik kelas 9F SMP Negeri 28 Semarang semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Hal yang melatar belakangi saya melaksanakan best practice ini adalah bahwasanya siswa kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian siswa kurang dapat mengeksplorasi kemampuan TIK-nya, siswa kurang memahami materi pelajaran. Bagi guru pun saya selaku guru belum sepenuhnya memanfaatkan platform Google Classroom dalam pembelajaran saya. Kemudian hasil belajar yang masih rendah dari peserta didik yaitu 56,25% baru yang tuntas belajar. Rumusan masalah dalam best practice saya adalah bagaimana dampak penerapan Google Classroom terhadap kemampuan TIK peserta didik. Yang kemudian yang kedua, bagaimana hasil belajar matematika peserta didik kelas 9F semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 setelah diterapkan Google Classroom. Tentunya tujuan dari best practice ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Google Classroom terhadap kemampuan TIK peserta didik, juga untuk mengetahui dampak hasil belajar matematika terhadap peserta didik kelas 9F tadi. Apa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan best practice saya? Untuk siswa tentunya adalah untuk meningkatkan kemampuan mengeksplorasi TIK-nya, kemudian meningkatkan proses belajar yang lebih bermakna, serta meningkatkan hasil belajar. Bagi guru tentunya akan memperluas dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembelajaran jarak jauh, terutama moda daring. Untuk sekolah, sebagai masukan bagi sekolah tentang upaya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh moda daring dengan Google Classroom. Mengapa saya memakai Google Classroom? Tentunya ini adalah ada beberapa hal yang saya sampaikan, bahwasanya Google Classroom itu ada berbasis media sosial, kemudian dapat dipasang dengan mudah aplikasinya di smartphone, dapat diakses lebih cepat, kemudian terintegrasi dengan semua layanan yang ada di Google, kemudian dapat meningkatkan kolaborasi. Bagaimana saya mengimplementasikan pelaksanaan dari pembelajaran saya? Yang pertama tentunya adalah saya membuat perencanaan, mulai dari menyusun RPP sampai melakukan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuka Google Classroom, kemudian membuat kelas pada Google Classroom, kemudian mengundang peserta didik dalam Google Classroom saya, kemudian memposting materi melalui Google Doc, kemudian memposting video atau video pembelajaran melalui link yang ada di material, kemudian membuat penilaian pada Google Form, memberikan umpan balik pada Google Classroom setelah saya mengambil nilai pada worksheet siswa yang dilaksanakan di Google Form. Terus apa fungsi WA Group yang saya bantukan pada kegiatan best practice saya? Bahwasanya fungsi WA yang saya berikan kepada siswa adalah membantu untuk informasi kegiatan pembelajaran, awal pembelajaran, proses, sekaligus untuk penilaian dan tugas-tugas. Kemudian yang kedua adalah untuk mengingatkan akan tugas yang harus dikerjakan peserta didik, baik yang ada di Google Classroom maupun tugas lain. Kemudian tentunya adalah untuk berkomunikasi dalam diskusi bahan ajar. Hasil yang diperoleh dari best practice yang saya lakukan, bahwasanya kemampuan siswa dalam TIK itu meningkat, karena di sana peserta didik saya dapat mengambil gambar, kemudian mengirim gambar atau mengirim hasil jawaban kepada saya terkait dengan tugas yang harus dilakukan. Kemudian hasil belajar peserta didik pun meningkat, yang tadinya itu cuma 56,25% siswa yang tuntas menjadi 90,62% siswa yang tuntas belajar. Apa kendala yang saya hadapi dalam menerapkan best practice ini?
beberapa hal yang saya hadapi selama menerapkan best practice ini adalah ada beberapa peserta didik yang belum memiliki smartphone atau bahkan bergantian dengan orang tua. Kemudian yang kedua, peserta didik lupa dengan emailnya, kemudian jaringan internet yang tidak lancar, ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran di Google Classroom. Rencana pengembangan yang saya buat untuk berikutnya adalah saya akan membuat LMS Learning Management System yang ada di Google Classroom saya dengan memberikan setiap materi atau topik itu lengkap, baik materi, kemudian ruang diskusi, kemudian ruang penilaian, sekaligus saya bisa mengambil hasil dari penilaian yang saya lakukan di Google Form yang saya berikan pada penilaian. Itu laporan best practice yang saya dapat paparkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.